Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melita Anggreni. Akan membacakan teks berjudul Kota Tanpa Buku. Kota Tanpa Buku. Pernahkah kau ke toko buku, perpustakaan, atau taman bacaan? Tidakkah kau merasa istimewa ketika berada di dalamnya? Di sekelilingmu ada berbagai tokoh dari dunia nyata dan khayal, tempat yang pernah kau kunjungi dan yang belum, informasi dan cerita dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Semua berpadu, semua berada dalam genggamanmu. Saat berada di antara buku, tidakkah kau merasa menjadi raja dan ratu? Ruang dan waktu seolah menyatu tanpa batas. Kau bisa terbang, melintasi sekat negara, dan melewati berbagai zaman. Kau bisa menyelam ke dalam samudra, melayang di angkasa, bercanda dengan aneka satwa, dan berkelana di tengah padatnya kota, juga di rimba raya. Kau tahu, buku adalah jendela dunia, kunci pengetahuan, dan pintu wawasan. Muhammad Hatta, sang proklamator berkata, "Aku rela dipenjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas." Melalui buku, manusia terbebas dari ketidaktahuan. Tempat-tempat yang dipenuhi buku adalah harapan berkembangnya pengetahuan dan wawasan. Apa jadinya jika kota tanpa buku? Pantaskah dia disebut kota? Di kota itu mungkin kabar datang dari sumber lain, dari koran, televisi, atau internet. Mungkin informasi dan cerita datang dari cerita nenek moyang, bagai dongeng-dongeng sebelum tidur. Irama warganya pun tiada beda, bangun pagi, bertebaran di muka bumi untuk berbagai keperluan. Untuk kembali pulang siang atau sore harinya, setelah itu mereka berangkat tidur dan mulai lagi hari berikutnya. Semua serupa. Di kota itu, mungkin ada bangunan bernama perpustakaan. Di dalamnya, buku-buku berderet dalam rak yang tak terjamah. Dia tangan meraih dan membuka halaman demi halaman dengan sukacita. Mungkin juga ada tumpukan buku di sudut-sudut sekolah yang sepi dan berdebu. Jarang dikunjungi, jarang dibaca. Buku-buku di sana teronggok tanpa nyawa. Bagaimana dengan kotamu? Mungkin kau tinggal di tengah kota yang megah, atau di gang sempit, di desa terpencil, di sisir pesisir, atau di kaki gunung. Adakah perpustakaan, taman bacaan, atau toko buku di dekat rumahmu? Jika ada, apakah tempat itu menjadi wadah berkumpulnya anak-anak dan warga, menjadi pusat berkembangnya wawasan dan pengetahuan, atau hanya menjadi pajangan? Maukah kau menjadi orang yang menghidupkannya? Kau bisa mengunjunginya dan mengajak teman-teman membaca dan berbagi cerita di sana. Jadikan tempat itu sumber kegembiraan dan pengetahuan. Jika tempat itu belum ada, maukah kau menjadi orang yang memulai menghadirkannya? Kau bisa memulainya dari sebuah sudut di teras rumahmu. Ajak teman-temanmu melalui langkah baru. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa buku. Siapapun dirimu, bersahabatlah dengan buku. Dia akan menjadi teman setiamu sepanjang waktu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayat Sulaiman akan membacakan teks Kota Tanpa Buku. Pernahkah kamu ke toko buku, perpustakaan, atau taman bacaan? Silakan kamu merasa istimewa ketika berada di dalamnya. Di sekelilingmu ada berbagai tokoh dari dunia nyata dan khayal, tempat yang pernah kau kunjungi dan yang belum. Informasi dan cerita dari masa lalu, masa kini, dan masa depan, semua berpadu, semua berada dalam genggamanmu. Saat berada di antara buku, tidakkah kau merasa menjadi raja dan ratu? Ruang dan waktu seolah menyatu tanpa batas. Kau bisa terbang, melintas sekat negara dan melewati berbagai zaman. Kau bisa menyelam ke dalam samudra, melayang di angkasa, bercanda dengan aneka satwa, dan berkelana di tengah padatnya kota, juga di rimba raya. Kau tahu, buku adalah jendela dunia, kunci pengetahuan, dan pintu wawasan. Muhammad Hatta, sang proklamator berkata, "Aku rela dipenjara asalkan bersama buku,
dengan buku Auto Bebas. Melalui buku, manusia terbebas dari ketidaktahuan. Tempat-tempat yang dipenuhi buku adalah yang dapat menggunakan pengetahuan dan wawasan. Apa jadinya jika kota tanpa buku berdasar dari sisi pengalaman budaya itu menjadi kabar datang dari sumber lain, dari koran, televisi, atau internet. Mungkin informasi dan cerita datang dari cerita nenek moyang oleh teman-teman sebelum tidur. Irama wajahnya pun tiada beda dari pagi, tetap baik buka bumi untuk membangun keluar untuk kembali pulang siang atau sore harinya. Setelah itu, mereka berangkat untuk berpulang hari berikutnya. Semua serupa. Di kota itu mungkin ada bangunan bernama perpustakaan. Di dalamnya, buku-buku berderet dalam rantai tak berjamaah. Tiada taman meraih dan membuka halaman demi halaman dengan sukacita. Mungkin juga ada tumpukan buku di sudut-sudut sekolah yang sepi dan berdebu. Jarang dikunjungi, jarang dibaca. Buku-buku di sana terowong tanpa nyawa. Bagaimana dengan kota murid? Jika tinggal di tengah kota yang megah, atau di gang sepi, di desa terpencil, di sisi pesisir, atau di kaki gunung. Adakah perpustakaan, taman bacaan, atau toko buku di dekat rumahmu? Jika ada, apakah itu menjadi wadah berguna anak-anak dan warga, menjadi pusat perkembangan wawasan dan pengetahuan, atau hanya menjadi pajangan? Mengapa kau menjadi orang yang menghidupkannya? Kau bisa menjadi pengajak teman-teman membaca dan membangun cerita di sana. Jadilah tempat itu sumber kegembiraan dan pengetahuan. Jika tempat itu belum ada, mengapa kau menjadi orang yang mulai menghidupkannya? Kau bisa memulai dari sebuah sudut di teras rumahmu, atau teman-temanmu memulai langkah baru, lalu biarkan kau berjalan tanpa buku. Siapa pun dirimu, bersahabatlah dengan buku. Dia akan menjadi teman setiamu sepanjang waktu. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Juliana. Saya ingin membacakan kota tanpa buku. Kenapa kalau kata buku, perpustakaan, atau pembacaan dapat merasa istimewa ketika berada di dalamnya? Dirimu ada perbedaan tokoh dari dunia nyata dan khayal. Apa yang kita alami dan yang dulu. Informasi dan cerita dari masa lalu, semua berpadu, semua berada dalam genggamanmu. Saat perbedaan antara buku, mereka masih berjalan di dalam buku. Ruang dan waktu seolah menyatu tanpa batas. Terbang, melihat udara dan melewati berbagai sana. Kau bisa menyelam dalam samudra, melayang di angkasa, berada di belakang satwa, dan kemana-mana di tengah padanya kota. Jadi bahagia. Kau tahu, aku adalah segala dunia, pengetahuan, dan wawasan. Muhammad Santai, sang pengamat berkata, aku rela di penjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas. Melalui buku, manusia terbebas dari ketidaktahuan. Mengapa buku adalah harapan untuk melihat pengetahuan dan wawasan. Apa jadinya kalau kota tanpa buku, apakah dia disebut kota? Di kota itu mungkin dapat datang dari sumber lain, dari koran, televisi, atau internet. Mungkin informasi dan cerita datang dari cerita nenek moyang, dari dongeng sebelum tidur, dengan waktunya pun tidak beda. Kalau pagi, berjalan di muka bumi, untuk pribadi, untuk kembali pulang, siang atau sore hari. Setelah itu mereka berangkat kabur dan memulai lagi hari berikutnya. Semua serupa. Di kota itu mungkin ada ruangan bernama perpustakaan. Di dalamnya buku-buku berderet dalam rak yang tak sama. Ada taman berani dan juga halaman di halaman dengan sukacita. Mungkin juga ada kehidupan di sudut sekolah yang sepi dan berduduk. Dan kunjungi dan membaca di sana adalah pencerahan. Bagaimana dengan kamu? Mungkin kau hidup di kota yang megah, atau di gang sepi, di kota kecil, di pesisir, atau di kaki gunung. Adakah perpustakaan, pembacaan, atau toko buku di sebelah rumahmu? Jika
ada atau tempat itu belum ada penghuninya kesulitan menjelaskan atau jangan orang membutuhkannya. Kok bisa menghubungnya dan ajak teman-teman membaca dan berbagi cerita di sana. Sehingga tempat itu baik dan bidaan dan wisatawan. Jika tempat itu belum ada, maka menjadi orang yang mulai menghubunginya. Kok bisa memulainya dari lambat suruh bicara sama mulai. Ajak teman-teman mulai jauh. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa berbuat. Lalu sahabatan. Dia akan menjadi teman setiamu selama waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya sejak awal berdakwah, saya akan membaca teks yang berjudul Kota Tanpa Buku. Pernahkah kau atau buku perpustakaan atau taman bacaan? Tidakkah kau merasa istimewa ketika berada di dalamnya? Di sekelilingmu ada berbagai tokoh dari dunia nyata dan bayang. Tempat yang pernah kau ingin kunjungi dan yang belum. Informasi dan cerita dari masa lalu, masa kini, dan masa depan, semua berpadu, semua berada di dalam taman ini. Saja berada di antara buku, tidakkah kau merasa menjadi raja dan ratu? Ruang dan waktu seolah menyatu tanpa batas. Kau bisa melintasi sekat negara dan melewati berbagai zaman. Kau bisa melihat negara samudra, melayang di angkasa, bercanda dengan aneka satwa, dan berkelana di tengah padatnya kota dan juga rimba raya. Kau tahu, buku adalah jendela dunia, kunci pengetahuan, dan pintu wawasan. Muhammad Hatta, sang proklamator, berkata, aku rela dipenjara asal karena bersama buku. Karena dengan buku aku bebas. Melalui buku, manusia terbebas dari ketidaktahuan. Tempat-tempat yang dipenuhi adalah harapan perkembangan pengetahuan dan wawasan. Apa jadinya jika kota tanpa buku? Pantaskah dia disebut kota? Di kota itu mungkin kabar datang dari sumber lain, dari koran, televisi, atau internet. Mungkin informasi dan cerita datang dari cerita nenek moyang. Berbagai roman-roman sebelum ditulis, drama wajahnya pun tiada berubah. Bangun lagi, bertebaran di muka bumi untuk berbagai pengetahuan, untuk kembali pulang siang atau sore harinya. Setelah itu mereka berangkat tidur dan memulai lagi hari berikutnya semua lupa. Di kota itu mungkin ada bangunan bernama perpustakaan. Di dalamnya buku-buku berderet dan rak yang tak berjamaah. Tiada tangan meraih dan membuka halaman demi halaman dengan sukacita. Mungkin juga ada tumpukan buku di sudut-sudut sekolah yang sepi dan berdebu, jarang dikunjungi, jarang dibaca. Buku-buku di sana tanpa nyawa. Bagaimana dengan kotamu? Mungkin kau tinggal di tengah kota yang megah atau di gang sempit, di desa terpencil, di pesisir atau kaki gunung. Adakah perpustakaan, teman bacaan, atau toko buku di tempat umumnya? Jika ada, apakah tempat itu menjadi wadah berkumpulnya anak-anak dan warga, menjadi pusat perkembangan wawasan dan pengetahuan, atau hanya menjadi pajangan? Maka kau menjadi orang yang menghidupkannya. Kau bisa mengunjunginya dan mengajak teman-teman membaca dan berbagai cerita di sana. Jadikan tempat itu sumber kegembiraan dan pengetahuan. Jika tempat itu belum ada, maukah kau menjadi orang yang menilai menjadikannya? Kau bisa memulainya dari sebuah sudut di
selera semuamu. Ajak teman-temanmu memulai napas baru. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa buku. Siapapun dirimu, sahabatlah dengan buku. Dia akan menjadi teman setiamu sepanjang waktu. Sekian dari saya, terima kasih.